aja. Oh udah Pak, ini udah bisa Pak, siap. Ya, oke. Berarti hanya belum loading ya tadi. Iya kayaknya gara-gara sinyal juga Pak. Baiklah. Ya, berarti silakan dimulai ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, ini kita mau mulai seperti kemarin sepertinya siapa duluan ya? Berarti Boleh Kakak aja Bu, jadi coaching. diatur boleh. boleh ya. Saya mengikut juga boleh, saya di awal juga boleh. Saya coach duluan juga boleh. Saya aja duluan Bu Siti. Boleh. Berarti saya menjadi coach untuk Ibu Beta ya, Bu Beta ya. Oke. Oh iya Bu Marta. Boleh langsung aja kita mulai ya. Baik. Halo Ibu Beta, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Masih semangat ya? Selamat pagi Bu Marta. Sebenarnya bagaimana ya kalau mau dibilang masih semangat ya Bu Marta. Begini Bu, ada beberapa hal yang mau saya curhatkan dengan Ibu. Terkait kan yang terjadi di dalam kelas saya Bu. Iya. Gitu. Oke, kalau begitu. Nah, Bu, sebelum kita memulai coaching nih, saya ingin bertanya dulu sama Ibu nih, kira-kira nanti setelah kita ngobrol lebih jauh, apa sih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nantinya? Saya tuh ingin nanti tuh ketika saya selesai coaching dengan Ibu Marta, persoalan di kelas saya itu bisa teratasi. Saya jadi plong, kemudian saya mengajar dengan nyaman, anak-anak didik saya juga belajar dengan nyaman juga Bu Marta. Oke, Seperti iya. Nah, Ibu sudah aktivitas menceritakan nih harapannya Ibu nanti setelah kita ngobrol. Nah, sekarang saya nih pengen tahu nih Bu, kira-kira yang menjadi beban pikiran Ibu sehingga semangat Ibu agak sedikit menurun ini terkait dengan kondisi apa nih kira-kira Ibu? Begini Bu Marta, saya kan mengajar di kelas 4. Iya. Nah, anak-anak saya itu Bu Marta, ada beberapa orang lah, 3 orang, suka tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hanya 1 kali itu Bu Marta, ya wajarlah 1 atau 2 kali kan. Iya. Nah ini nih, setiap ada PR tuh tidak mau mengerjakan. Nah yang tidak mengerjakan itu, selalu mereka bertiga dan lucunya itu Bu Marta, mereka bertiga ini tetangga rumah. Nah itu jadi permasalahan bagi saya ya Bu Marta, bagaimana sih? Tolonglah Bu Marta, Iya. kasih solusi. Jadi mungkin Ibu sendiri ini kayak ada perasaan, aduh ini tetanggaku gitu ya, muridku tetanggaku begitu kira-kira ya Ibu ya. Nah, sebenarnya persoalan Ibu ini mungkin kalau masalah tidak mengerjakan PR atau tugas ini mungkin, ya dihadapi oleh semua guru lah begitu saya rasa. Tapi yang saya ingin tahu dari Ibu nih, kira-kira sejauh ini tuh apakah Ibu Beta sudah melakukan, ya bisa dikatakan penanganan lah begitu terhadap anak-anak tersebut? Begini Bu Marta, saya rasa saya sudah ya, karena itu sudah berkali-kali diingatkan itu kalau ingatan lisan udah saya ingatkan. Kemudian, mereka itu tetap aja, besoknya lagi ketika ada PR mereka bertiga lagi yang tidak mengerjakan PR. Kemudian saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi. Setelah saya terapkan segitiga restitusi juga tidak berhasil. Kemudian begini Bu, bagi mereka itu yang sanksi yang saya berikan itu seperti mengolok, mereka tuh enjoy, tidak ada perubahan. Jadi mereka tuh senang aja, tidak ada merasa bersalah gitu Bu. Iya. Itu bagaimana sih Bu Marta? Iya, jadi persoalannya adalah bahkan ketika sudah ditegur pun ketiga anak ini tadinya tidak ada tumbuh kesadaran ya Bu untuk menyadari kesalahan mereka begitu. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan juga terkait dengan aksi yang sudah Ibu lakukan sejauh ini yaitu berupa teguran begitu ya. Kemudian
karena Ibu merasa nih ternyata teguran yang Ibu berikan itu belum memberikan dampak yang baik kepada mereka. Nah, kira-kira nih di dalam pikiran Ibu saat ini apakah ada nih strategi-strategi yang sedang Ibu pikirkan untuk segera Ibu lakukan dalam waktu dekat? Saya berpikir bagaimana kalau saya datang ke rumah atau menghubungi orang tuanya langsung. Karena selama ini kalau lewat chat pesan itu tuh tidak ada ditanggapi. Orang tuanya itu hanya menyalahkan anaknya, anak saya malas Bu, begitu. Nah, mungkin nanti beberapa hari lagi lah, mungkin saya bisa datang ke rumahnya dan berkonsultasi dengan orang tuanya, menanyakan kenapa nih, kok mereka bertiga ini mereka bertiga ini siswa saya itu tetangga, berderet rumahnya. Kenapa selalu mereka bertiga yang tidak mengerjakan PR? Mungkin saya butuh konsultasi dengan orang tua mereka, Bu Marta. Iya, jadi itu adalah rencana awal yang sudah terpikirkan oleh Ibu akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ya Bu ya, begitu. Nah, itu terkait dengan konsultasi kepada orang tua begitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih yang kaitannya bisa Ibu lakukan dalam lingkungan sekolah nih untuk melatih mereka bertanggung jawab nih terhadap tugas-tugas yang diberikan begitu, selain tadi koordinasi dengan orang tua, dari Ibu sendiri selaku dari gurunya, kira-kira ada nggak terpikirkan oleh Ibu strategi khusus nih supaya nanti mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lah dalam hal pengumpulan tugas begitu barangkali Bu? Kebetulan begini Bu, nanti kan kita ada rapat dewan guru nih. Nah, nanti saya akan berkonsultasi ya dengan kepala sekolah saya terkait masalah yang saya hadapi di kelas. Bisa saja di kelas lain pun juga ada beberapa hal seperti itu. Nah, nanti saya ingin mengajukan nih pas rapat, bagaimana nanti kalau setiap hari pas kita membaris anak-anak itu, kita mengingatkan anak-anak jangan lupa mengerjakan PR, ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin mulai besok atau lusa saya akan mengingatkan, berkonsultasi dengan sekolah, kemudian mengajak guru-guru piket yang setiap hari memberi motivasi setiap pagi itu, bagaimana kalau kita memasukkan di situ mengingatkan anak-anak untuk selalu mengerjakan PR. Itu, Marta. Nah, ini sudah menarik sekali nih ide-ide yang Ibu sampaikan ini, strategi-strategi yang sudah mulai Ibu rancang ini sepertinya sudah cukup baik dan tinggal melaksanakannya saja Ibu begitu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Kalau untuk yang siswa di kelas, besok Senin, hari Sabtu, Senin udah akan saya lakukan. Saya akan datang ke rumah orang tuanya. Kalau untuk yang sekolah, setelah saya mengadakan rapat dewan guru, kemudian kami akan mengajak guru piket mungkin minggu depan, Bu Marta. Oke, baiklah. Nah, Ibu, terima kasih sudah berbagi, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan tentang rencana-rencana aksi yang Ibu akan segera lakukan. Saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan saya sangat menantikan Ibu bagaimana perkembangan anak-anak Ibu nanti di beberapa minggu ke depan. Saya menunggu ceritanya nanti ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, Bu Marta. Terima kasih Bu Marta. Oke, berarti kita lanjut ke Ibu Siti ya? Iya, ini bagaimana Ya, Bu. nih? Apakah saya yang menjadi coaching-nya atau kita kemarin tukeran ya Bu ya? Saya yang jadi coach Ibu atau gimana ya? Lupa saya. Sama, kemarin sama. Ibu sudah jadi coach saya dan Ibu juga sudah jadi coach saya. Nah, sekarang Ibu jadi coach saya. Oke, baik. Saya jadi coaching, ya. Oke, siap. Berarti saya jadi 2 kali coach ya ini ceritanya ya? Iya, Bu. Baik. Baik, selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Ibu. Iya, senang sekali nih
sepertinya kita sudah lama tidak ngobrol-ngobrol ya Ibu ya, akhirnya kita Betul, ketemu Bu. lagi nih pagi ini. Nah, Iya. Bu, karena sambil kita ketemu nih, sepertinya ada yang ingin di-sharing-kan dengan saya nih Bu. Kira-kira ada persoalan apa sih nih Bu yang kira-kira bisa Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah mau menjadi partner curhat saya. Nah, dari pertemuan yang sebelumnya sampai dengan hari ini. Nah, Mhm. hari ini nih, Bu, sebetulnya perasaan saya ini gelisah gitu, Bu. Gelisah karena menghadapi siswa-siswa saya inilah tentunya, Bu. Mhm. Mana saya sekarang ini kan jadi wali kelas gitu, Bu. Mhm. Jadi wali kelas 11 ini selain beban juga ada hal-hal yang membuat saya ini panik, gelisah, terus sering mood saya ini jadi berubah gitu, Bu, menghadapi anak-anak ini, Bu. Iya, jadi, yang mau kita bicarakan hari ini adalah terkait naik turunnya semangat Ibu dan mood Ibu ya, dengan beban tugas Iya, sebagai Bu. wali kelas, kemudian Iya. dengan aneka ragam perilaku anak kita di dalam kelas, yang kemudian Betul. Ibu merasa itu, menjadi sebuah sedikit tekanan begitu ya, sedikit stres Iya. begitu ya, Bu, ya. Iya, Nah, betul, tapi Bu. sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bu, nah nanti Ibu nih kepinginnya setelah kita ngobrol tuh apa sih yang pengen Ibu dapatkan nanti dari hasil kita ngobrol-ngobrol ini? Iya, baik. Saya maunya setelah kita, sesi curhat dan diskusi, ngobrol ini, Bu, harapan saya bisa, ada rasa plong gitulah, bisa Mhm. berbagi, kemudian bisa menemukan solusi Mhm. atas apa yang saya hadapi, yang saya rasakan ini, Bu. Berarti terkait dengan ya bisa dibilang Ibu membutuhkan dukungan moral dan psikologi begitu ya, Bu, ya? Betul betul Heeh. sekali, Nah, Bu. Bu, tadi kan Ibu cerita nih terkait dengan kondisi Ibu nih, terkait dengan ya beban tugas dan segala macam. Nah, bisa Ibu menceritakan kepada saya kira-kira masalah atau tantangan yang Ibu hadapi itu saat ini tuh seperti apa sih gitu? Iya, baik, Bu. Eee, pada kesempatan ini sebetulnya tadi pagi, Bu, saya mendapati laporan dari guru piket Mhm. bahwa anak saya atas nama Kurniawati ini, dia ini terlambat terus, Bu. Mmm. Jadi dalam, dari Senin sampai hari Jumat, dia itu terlambat minimal itu bisa 3 atau 4 hari berturut-turut itu dia terlambat itu, Bu. Tentunya Ibu tahu ya, Bu, bagaimana perasaan saya sebagai wali kelas ya, Bu, Mhm. dapat laporan seperti itu dari guru piket. Ya, jadi saya kayak kayak mood saya ini jadi buruk gitu, Bu. Terus saya juga jadi gelisah, bagaimana ini, kok bisa nah ini bisa terlambat terus ini bagaimana, gitu loh, Bu. Mhm. Mhm. Jadi inilah yang membuat saya, jadi pikiran juga sebetulnya bagi Betul, saya sebagai wali wali kelas. kelas gitu, Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini anaknya sudah di kelas jenjang kelas berapa ya, Ibu? Kelas 12? Kelas kelas 11, Bu, 11 kelas tapi 2 SMA, iya, iya, tapi Bu. berpengaruh ya, Ibu, ya. Nah, Bu, Iya, Bu. apakah anak tersebut selama ini, memang sudah terbiasa seperti itu atau baru-baru ini saja begitu? Nah, sebelum-sebelumnya saya amati anak ini baik-baik saja, Bu, tidak pernah terlambat, cuma dalam kurun waktu 2 minggu berturut-turut ini, Bu, dan Oh, ini adalah minggu kedua ini, saya dapat laporan dari, guru piket di depan ini. iya. Nah, sejauh ini nih karena Ibu, tadi bercerita sudah jalan hampir 2 minggu dia berperilaku seperti ini. Nah, Iya. dari Ibu, apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari tahu begitu atau mungkin melakukan penanganan dini lah begitu terhadap anak tersebut? Karena jam saya ini ngajar di sekolah ini penuh kan, Bu. Mhm. Jadi saya juga mau manggil, siswa ini untuk melakukan pembinaan, itu kepepet-pepet gitu, Bu. Karena melakukan pembinaan ini kan harus dalam waktu yang luang, kemudian suasana yang santai menurut saya gitu, Bu. Jadi saya ini belum sempat, Mmm. kebetulan, kasus dia ini kan baru berjalan 2 minggu, jadi
Jadi saya itu belum sempat melakukan pembinaan secara empat mata begitu Bu dengan anak untuk mengetahui apa masalahnya. Ini saya belum ini Bu, belum menemukan waktu yang tepat gitu Iya, Bu. artinya dalam hal ini masih belum ada penanganan secara personal begitu ya Bu ya? Iya Bu. Betul, hanya sekedar mendapatkan laporan saja dari guru piket begitu ya Bu ya. Tapi Iya Bu. tentunya karena Ibu tadi sudah mendapatkan laporan, tentu Ibu sudah memikirkan nih sesuatu langkah misalnya atau strategi yang mungkin Ibu akan segera laksanakan dalam waktu dekat. Apakah ada kira-kira Bu? Baik. Saya berencana seperti ini Bu, nanti saya akan lakukan pembinaan secara mandiri antara saya sebagai wali kelas dengan Kurniawatinya sebagai siswa. Nah, kemudian dalam melakukan pembinaan ini saya akan menyertakan guru BK nih Bu, supaya pembinaannya itu lebih mendalam. Jadi ada konseling atau tindak lanjut lah dari permasalahan ini gitu Bu. Nah, kemudian selain itu saya akan ini Bu, meminta siswa saya ini menandatangani kesepakatan kelas yang sudah diterapkan di kelas. Karena kami itu sudah ini Bu, sudah membuat keyakinan kelas Bu bahwa hadir tepat waktu, tidak terlambat, kemudian menghormati guru ketika pembelajaran dan seterusnya, dan beberapa poin yang tidak bisa saya ingat semua, tapi saya ingat bahwa keyakinan kelas yang kami buat bersama-sama itu adalah hadir tepat waktu, begitu Bu. Iya. Nah, untuk kemudian nanti setelah ditandatangani kan Bu, sebetulnya dia sudah menandatangani juga Bu di papan itu Bu ya, kan saya bikinkan kertas gitu, saya pajang di bingkai, kemudian dipajang di kelas. Namun tampaknya Kurniawati ini tidak mengindahkan gitu Bu. Nah, nanti akan saya minta untuk tanda tangan ulang gitu Bu, sebagai apa ya Bu, maksud saya ini sebagai bukti keseriusan dia bahwa dia akan menaati kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama gitu Bu, sehingga dia tidak mengganggu lagi. Kan kalau terlambat tuh Bu ya, kan ada teman yang lagi belajar terus tiba-tiba dia izin masuk ikut belajar, itu kan mengganggu proses belajar ya Bu. Betul. Mengganggu teman yang lain, mengganggu gurunya ketika sedang memberikan penjelasan atau ketika sedang memberikan instruksi pembelajaran. Nah, begitu Bu. Itu adalah rencana sederhana saya Bu, yang saya harapkan itu bisa saya realisasikan, begitu Iya. Bu. Saya rasa apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sudah menjadi sebuah strategi yang baik ya begitu. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana nanti Ibu akan menerapkan rencana ini? Apakah Ibu mau menerapkannya untuk jangka pendek atau coba-coba dulu lah untuk 1 minggu ke depan, atau Ibu punya rencana jangka panjang terkait anak Ibu yang bernama Kurniawati ini? Baik, saya berencana akan membuat ini Bu, daftar pengamatan berkala begitu Bu. Dari mana caranya? Nanti saya akan membuat format pengamatan masing-masing siswa begitu Bu. Nah, kemudian data itu akan saya ambil dari rekap absensi guru piket gitu Bu. Kan di depan itu ada Iya. rekapnya Bu ya, siapa yang Betul. terlambat, siapa yang alpa, siapa yang izin, yang orang tuanya hadir dan segala macam. Nah, saya akan membuat rekap itu. Nah, kemudian akan saya lihat dalam kurun waktu per 2 minggu gitu Bu. Karena saya merasa kecolongan nih Bu, Iya. udah 2 minggu siswa ini terlambat berturut-turut. Minggu pertama dia 5 hari berturut-turut itu terlambat Bu, dan minggu yang ini 4 hari. Hari kemarin yang tidak terlambat itu hari Selasa aja. Sudah Nah, ada hari 9 Senin, hari ya? Rabu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu terlambat juga. Nah, baru ini tadilah saya mendapati guru piket ini melaporkan saya merasa kecolongan gitu. Iya, Bu. Nah, jadi pengamatan berkala ini yang akan saya gunakan sehingga bisa
memang kalau misalnya habit susah juga Bu ya, karena kita juga perlu dukungan. Tapi kan ini rencana saya untuk pertama setelah melakukan pembinaan, kemudian bersama konseling dengan guru BK, kemudian saya juga membuat upaya pengamatan secara berkala. Tujuannya supaya tidak pun totalitas tapi meminimalisasi gitu Bu, agar tidak berulang gitu Bu. Iya. Harapan saya tentunya tidak berulang dan sembuh gitu, ibarat Iya. orang sakit sembuh total, nah begitu. Tentu itu Tapi kalau harapan memang tidak iya, kalau harapan tidak jangka bisa panjangnya ya Bu ya untuk ke depannya betul. begitu. Nah, gitu. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Saya akan melaksanakannya mulai Senin depan, Bu. Senin Jadi hari Senin ini akan langsung saya saya langsung lakukan. dilakukan ya Bu ya. Nah, Iya. saya berharap dan saya senang sekali nih Ibu berkomitmen untuk segera cepat menyelesaikan masalah yang Ibu hadapin ini. Iya. Saya juga sangat apresiatif sekali dengan komitmen Ibu. Apa yang Ibu sudah rencanakan tadi, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan rekan-rekan yang Ibu ingin ajak berkolaborasi, seperti Ibu sebutkan tadi ingin mengajak guru BK begitu. Nah, nanti Iya. semoga apa yang direncanakan ini bisa membuahkan hasil terhadap anak kita si Kurniawati tadi, sehingga pada masa Iya. depannya nanti dia semakin rajin datang tepat waktu begitu. Dan saya sangat menantikan nih cerita Ibu nanti terkait dengan strategi yang sudah Ibu terapkan ya Bu. Baik Ibu, Terima kasih baik. Ibu, selamat siang, sampai Iya. kita ketemu lagi. Selamat siang Ibu, terima kasih kembali. Oke, ini langsung kita lanjut kayaknya ya, karena waktu kita tuh cuma 45 menit. Berarti sekarang giliran saya jadi coach. Kira-kira Ibu berdua siapa yang mau menjadi coach saya? Silahkan. Ibu Nurbeta bersedia tidak? Boleh saya coba. Boleh, baiklah. Silahkan Ibu. Bentar ya Bu, saya kondisi. Selamat siang Bu Marta, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Aduh, kabarnya luar biasa ya Bu ya. Ya bercampur aduk lah antara masih semangat juga sih, tapi tentunya lelah juga ada begitu karena berbagai aktivitas. Tapi puji Tuhan sampai siang ini masih semangat Ibu. Wah, apakah aman-aman saja ini Bu Marta? Aman, tapi saya tuh ada sedikit yang mau disampaikan kepada Ibu, pengen sharing begitulah Bu kira-kira. Oh gitu, boleh Bu, boleh. Silakan kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu ya? Jadi saya nih Bu, kan mengampu sekitar 10 kelas begitu ya. Nah, di salah satu kelas yang saya ampu itu Bu, saya tuh merasa tuh kok kayaknya pembelajaran yang saya berikan tuh nggak bisa maksimal gitu loh Bu. Kenapa begitu? Karena di dalam kelas itu tuh Bu, ada beberapa anak tuh yang ya kalau bisa saya bilang dalam tanda kutip mengganggu begitu, mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya tuh kayak Bu, kita tuh sedang serius, misalnya teman-temannya sedang serius, guru juga sedang serius, dia tuh tiba-tiba maju ke depan, melakukan hal-hal yang menurut saya tidak penting begitu. Dan dia juga siswa saya ini kebetulan tidak sabaran begitu. Dia pintar, Ibu pintar, sehingga karena dia merasa dia ini pintar, ketika dia disampaikan sebuah materi yang dia rasa dia sudah tahu, dia pengen cepet-cepet itu selesai begitu. Sehingga teman-temannya yang belum paham itu jadi ngerasa dia tuh ganggu banget gitu. Padahal kami ini belum paham, Miss. Tapi gara-gara dia sendiri yang suka maju-maju ke depan tanpa diminta, bahkan kadang menuliskan jawabannya tanpa kita minta begitu. Misalnya ada kuis, kita mau bahas bareng-bareng, tapi dia nggak sabar, dia langsung maju ke depan ambil spidol tulis, dan terkesan sih jadinya tidak sopan begitu karena dia itu hobi keliling-keliling begitu, baik ke meja guru maupun di antara teman-temannya gitu. Saya sih agak sedikit bingung nih.
saya harus treatment anak ini seperti apa ya begitu. Supaya juga dia tidak tersinggung begitu, karena takutnya kan, apa namanya, karena dia ini anak yang pintar, tentu mungkin dalam proses belajar itu menerima ilmu itu bisa lebih cepat menyerapnya begitu. Jadi saya agak bingung nih Bu, kira-kira saya harus gimana ya memperlakukan anak tersebut begitu? Oh iya, begini Bu Marta. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Ibu membahas tentang beberapa siswa, ada siswa Ibu ya yang mengganggu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu Marta, apa sih yang Ibu Marta harapkan ketika berkonsultasi dengan saya Bu Marta? Jadi harapan saya tuh Bu, saya pengen, bisa dibilang mendapatkan cara-cara yang solutif lah begitu Bu, untuk membantu penanganan dia di kelas, supaya dia bisa lebih kondusif gitu. Jadi kalau pas belajar itu, ya kalau memang kita belum waktunya untuk membahas soal, ya bisa duduk tenang dulu gitu, ngikutin dengan teman-teman yang lain. Karena jujur saja anak-anak yang lain itu menyampaikan kepada saya mereka merasa terganggu dengan sikap temannya yang seperti itu. Kami jadi sulit, Miss, berkonsentrasi karena dia selalu lalu lalang, kemudian menghalang-halangi layar proyektor yang sedang Miss tampilkan, begitu. Karena dia suka maju ke depan, gitu. Jadi harapan saya nanti setelah ngobrol ini saya bisa mendapatkan, apa ya Bu, pencerahan lah, begitu. Oh iya Bu Marta, saya sangat memahami perasaan Bu Marta ya. Nah, Ibu sebelum kita mencari solusi nih, apakah Ibu kira-kira mengetahui tidak penyebab mereka, penyebab anak didik Ibu yang suka mengganggu tersebut? Sejauh ini Bu, berdasarkan hasil komunikasi saya dengan wali kelasnya, sepertinya anak ini mengalami kebutuhan khusus, tapi saya tidak tahu nama pastinya apa. Kebutuhan khususnya ini juga kalau saya bilang menguntungkan ya begitu, karena apa? Karena ternyata anaknya bukan mengalami disabilitas intelektual, tapi malah sebaliknya gitu, secara kognitifnya dia pinter begitu. Jadi, eee, mungkin dan dia sangat suka berbahasa Inggris begitu, jadi nyambung sebenarnya, hanya saja ketidaksabaran dia ini tadi membuat teman-temannya mengganggu gitu. Jadi penyebabnya ya mungkin bisa jadi karena pembelajaran yang dia terima itu menurut dia lebih mudah lah buat dia begitu. Sementara bagi teman-teman yang lain itu baru tahapan awal begitu. Jadi ya walaupun secara bahasa kalau kita ngobrol tuh tidak selalu kita bisa paham bahasa dia ya Bu, karena dia itu bicaranya sangat cepat begitu. Bahkan saya yang bisa dibilang guru bahasa Inggris tuh kadang suka miskom juga karena dia bahasanya tuh ngomongnya tuh bener-bener yang wes gitu, sekali libas begitu. Jadi ya kadang saya minta dia untuk repeat ulangi, "Tadi ngomong apa ya Bang?" Begitu. Jadi saya sendiri pun mungkin punya keterbatasan dalam memahami komunikasinya dan dari orang tuanya itu menurut laporan dari wali kelas, apa namanya, memang tipe anak yang aktif begitu Bu, tidak bisa dia diajak duduk tenang untuk mendengarkan sesuatu. Mungkin lebih ke kinestetik ya sepertinya begitu. Itu sih mungkin penyebabnya Bu. Oh begitu, dari beberapa permasalahan yang Ibu tadi gambarkan Bu, kira-kira menurut Ibu apa sih langkah yang cocok untuk mengatasi masalah Ibu tersebut ya Bu? Yang sudah terpikirkan oleh saya sih sejauh ini Bu, dan yang sudah berusaha untuk saya lakukan itu mengajak ngobrol secara personal begitu. Kemudian karena saya itu bisa dibilang lumayan dekat dan dia itu punya, apa namanya Bu ya, punya sedikit, keunikan gitu. Jadi kalau saya masuk itu dia selalu menyiapkan sebuah reward buat saya. Jadi kalau saya masuk kelas dia udah nyiapin snack. "This is for you," katanya gitu. "This is for you, Miss," katanya. Jadi dari situ saya berusaha untuk membangun komunikasi sama dia supaya kedekatan kami ini nanti bisa saya manfaatkan untuk bisa memasukkan nasihat kepada dia begitu. Nah, memang sih Bu, dalam beberapa kurun waktu itu dia bisa sih dikendalikan begitu ya bahasanya. Jadi masih bisa duduk tenang, tapi tidak lebih dari 40 menit.
Kalau sudah naik ke 40 menit, kalau misalnya kita 2 jam pelajaran itu kan 80 menit. Jadi ke menit-menit berikutnya itu dia akan mulai gusar itu, dia nggak sabar gitu. Jadi, wah sepertinya kedekatan kami dan memberikan nasihat kepada dia bahwa tindakan yang dia lakukan itu mengganggu teman itu kayaknya belum efektif deh, gitu sih yang terpikir oleh saya, Bu. Oh ya, jadi rencana solusi berupa apa tadi? Mendekatkan, mendengarkan dia, memberi nasihat itu gitu ya. Iya. Kira-kira ada tidak ya Bu ya solusi lain dan kapan rencana itu akan Ibu lakukan Bu? Kalau untuk solusi lain sih sejauh ini mungkin yang baru terpikirkan lagi oleh saya tuh Bu, mungkin saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran yang mungkin bisa dibilang memanfaatkan keaktifan dia tadi begitu. Jadi itu sudah saya lakukan sih biasanya saya mengintegrasikan pembelajaran dengan game begitu. Tapi ya kan tidak mungkin juga game sepanjang pembelajaran setiap pertemuan begitu. Nah, jadi tentu ada pikiran solusi lain itu adalah ya itu tadi Bu, pendekatan bersama dengan wali kelas begitu. Karena mungkin dengan sharing dengan wali kelas dan juga guru-guru yang masuk di kelas, pasti saya bisa mendapatkan referensi begitu. Apakah mungkin ibu yang guru matematika melakukan teknik tertentu, kemudian ibu yang guru PKN mungkin melakukan teknik tertentu sehingga dia bisa duduk anteng misalnya. Jadi itu mungkin yang dalam waktu dekat akan saya lakukan begitu. Dan rencananya saya akan melakukannya mulai dari hari Senin sih Bu kayaknya, karena kebetulan ada jam saya di sana hari Senin. Oh iya, luar biasa ya Bu Marta ya ide-ide dan solusinya. Eh, tentang melakukan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian bekerja sama dengan guru matematika, menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya. Namun solusi ini kan butuh komitmen dari Ibu. Nah, komitmen yang Ibu lakukan agar semua aksi terencana tadi tentunya tidak sendiri kan tadi bersama dengan wali kelas dan Guru mapel. guru matematika, ya. Pastilah membutuhkan dukungan dari orang sekitar. Nah, kemudian kira-kira itu komitmen, kemudian apa dukungan dari Ibu harapkan untuk mendukung Ibu dan bagaimana nanti misalnya prosesnya seperti itu, Ibu? Kalau untuk gambaran prosesnya tuh mungkin lebih ke kolaboratif kayaknya ya Bu dengan teman-teman. Jadi kalau teman tadi mungkin menerapkan sebuah tips khusus yang mungkin bisa saya tiru, mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat begitu sih. Kemudian komitmen saya ya tentunya saya akan melakukannya secara berkelanjutan begitu. Jadi ketika saya gagal dengan sebuah strategi artinya saya harus siapkan strategi baru lagi begitu untuk tetap mengkondisikan dia supaya dalam situasi-situasi tertentu yang butuh kekondusifan dia bisa tertangani begitu. Karena saya takutnya nanti pada saat misalnya ujian sumatif begitu ya, dia jalan-jalan begitu kan. Sementara yang mengawas tuh biasanya guru dari jenjang yang berbeda yang mungkin tidak terbiasa dengan perilaku dia yang seperti itu. Takutnya malah menjadi judgement atau labeling yang kurang baik terhadap anak tersebut. Padahal mungkin mereka belum memahami kondisi siswa tersebut begitu sih Bu. Jadi saya mungkin akan lebih memperhatikan dia secara lebih khusus lah begitu. Itu sih yang sedang saya pikirkan. Wah, ide Ibu itu sangat luar biasa ya, Bu, ya. Tentang keluh kesah yang terkait anak didiknya, kemudian memaparkan apa, dan Ibu sudah memikirkan solusi untuk mengatasi, dan ternyata komitmen Ibu itu juga sangat luar biasa. Saya yakin bisa teratasi, Bu, secara tidak sadar. Permasalahan Ibu tuh beres persoalannya, Bu. Tetap semangat ya, Bu, ya. Pokoknya nanti setelah diterapkan, saya ingin terus dikabari, Bu, ya, tentang perkembangannya. Siapa tahu nanti saya bisa mencontohkan di sekolah saya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Marta, sudah dipercayakan untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Ternyata di sesi mendengar saya mendapat banyak ilmu dari Ibu. Terima kasih Ibu, Bu saya Marta. juga terima kasih sudah didengarkan curhatannya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Marta. Oke. Lanjut kita sekarang Ibu
Udah ya kita bertiga? Udah semua ya? Ada yang kurang kah, Bu? Belum. Bu Marta Belum. belum jadi, Bu Nur Beta belum jadi coach saya. Oh iya, iya benar. Heeh. Oh iya, Jadi saya 2 coach gitu. iya, Iya. Bu, maaf ya. Oh iya. Maaf sebentar. iya Pak. Bu Nur Beta, Bu Marta, Bu Puput. Yang penting masing-masing sudah jadi coach. Oh iya Pak. Masing-masing sudah mempraktikkan jadi coach bukan? Sudah Pak. Saya Ya, belum. sudah selesai. Ibu belum? Oh Bu Siti Belum. belum jadi. Ibu belum, Bu tadi Siti belum jadi coach. belum. Saya tadi baru jadi coach. Oh iya. Oh ya, oke, berarti Bu Siti. Iya. Silakan. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Siapa yang akan berperan menjadi coach saya? Bu Marta Ibu. boleh? Oh, boleh. Oh saya lagi jadi koci. Bu Nur Beta mungkin ya. Oh, Bu Beta deh. Maaf saya tadi nggak nyambung, nggak kedengaran suara Bah. Itu apa sinyal saya Bah nggak bagus. Ini jadi Bu Nur Beta jadi coach saya jadi coachnya. Oh iya, sebentar ya Bu. Iya. Baik, sudah siap Ibu Beta? Siap Bu. Oke, baik. Selamat siang Ibu Beta. Selamat siang Bu Siti. Apa kabarnya Bu hari ini? Wah, bagaimana ya saya menceritakannya? Kabar saya baik Bu, cuma begini Bu, agak galau gitu Bu. Baik Ibu. Apa nih yang membuat Ibu galau nih? Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 4 nih. Anak-anak didik saya itu loh Bu, sering bully Bu, di dalam kelas itu Bu. Saling mengganggu temannya, mengolok-ngolok, kemudian misalnya sebut nama orang tua. Saya pusing Bu, mereka itu kemudian malah ada yang sampai simpan-simpankan sepatu, apa ya bahasa Indonesianya ya, apa namanya ya? Menyembunyikan gitu. Menyembunyikan sepatu temannya. Iya. Dan itu kejadiannya kemarin, Bu. Oh, baik. Baik, inilah yang membuat perasaan Ibu galau hari ini ya. Nah, baik Ibu. Kita akan melakukan diskusi lebih lanjut, Ibu, berkaitan dengan suasana, perasaan dan kejadian yang Ibu alami hari ini. Namun sebelum itu tentulah Ibu nih curhat, menceritakan, mendiskusikan dengan saya ini, tentu ada harapan dan ada tujuan. Apa nih tujuan dan harapan Ibu ketika melakukan diskusi bersama saya ini? Saya harap Bu, permasalahan di kelas saya itu bisa tertangani Bu, dan anak-anak didik saya itu tidak bully-bully lagi Bu, sehingga suasana belajar itu terasa nyaman Bu. Terus terang Bu, saya merasa terganggu Bu dengan adanya bully, sikap anak yang bully seperti itu Bu. Baik, artinya Ibu sudah melakukan pengamatan nih Bu ya, walaupun itu pengamatannya tidak mendalam. Tapi apakah Ibu tahu nih, apa sih yang membuat siswa ini suka membuli gitu? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin itu karena terus terang Bu, anak didik saya itu dasarnya itu anak-anak yang broken home. Mungkin kurang perhatian dari orang tua, malah ada yang titipan seperti itu. Orang tuanya, bukan saya melabelkan anak murid saya itu dari kalangan menengah ke bawah seperti itu. Ada beberapa orang yang pelaku pembuli itu yang berasal dari anak-anak yang orang tuanya itu bercerai. Begitu. Iya. Baik, itu tadi beberapa uraian ya Bu ya, yang membuat
bully itu terjadi di kelas Ibu. Nah, kemudian Bu, bagaimana sih hal itu tuh bisa terjadi gitu Bu, selain daripada histori siswa ya Bu ya, berarti cerita sejarah siswa dari segi kekeluargaan. Dari sekolah sendiri Bu atau di kelas Ibu, bagaimana sih Bu proses bullying itu terjadi itu? Bahkan gini Bu, untuk yang di dalam kelas ya, memang sih di saat bukan jam pelajaran, ketika jam istirahat atau jam sebelum masuk kelas, itu tuh mengolok nama orang tua, kemudian malah itu sembunyikan sepatu teman, kemudian saling pukul, pukul kepala atau gimana, kau nih gimana, kata-kata kasar, kemudian malah bertinju seperti itu Ibu. Iya. Nah, ketika Ibu menyaksikan bullying itu terjadi, bagaimana Ibu menghadapi hal itu? Kalau ketika hal itu terjadi, saya memanggil, kemudian menegur secara lisan. Kemudian saya juga pas kebetulan kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah menerapkan segitiga restitusi. Kemudian menurut saya nih, yang saya terapkan ketika saya segitiga restitusi ya, kurang berhasil. Nah, saya ini bingung Ibu, bagaimana lagi sih harusnya saya itu keluar dari permasalahan ini. Iya. Artinya Ibu sudah mencoba ya Bu ya, sudah mencoba menghadapi hal itu dan sudah mencoba merealisasikan. Tapi Bu, ada hal yang lebih lebih penting lagi, opsional lain nih Bu. Ada tidak Ibu ide atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi, atau langkah sederhana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi bullying tidak di lingkungan yang besar, di sekolah yang luas itu, tapi di kelas aja. Ada tidak Ibu? Kalau untuk di kelas ya, karena kita itu SD ya Bu ya, kita tuh tidak ada guru BK. Kalau kita di kelas itu mungkin pendampingan dengan guru agama. Karena menurut saya itu pendampingan, saya berkolaborasi dengan guru agama, saling mengingatkan. Kedepannya nanti saya akan berkonsultasi dengan guru agama. Kebetulan di sekolah saya itu ada 3 guru agama, akan saya panggil nanti bagaimana kita ketika pelajaran agama juga saling mengingatkan bahwa bully itu juga dosa. Seperti itu. Iya. Baik, itu rencana Ibu Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menerapkan itu? Apa strateginya atau langkah demi langkah begitu ya Bu? Itu kan rencana besar ya. Ada tidak Ibu terpikirkan kira-kira step by step, langkah demi langkah strategi yang akan Ibu laksanakan sehingga bisa terlaksana secara terstruktur. Ada tidak itu terbayangkan oleh Ibu? Ada Ibu. Langkahnya mungkin seperti ini Ibu. Setelah saya berkolaborasi, saya berkonsultasi, kemudian guru agama tadi kan saling mengingatkan ketika jam pelajaran agama. Mungkin selama ini kita kurang mengingatkan ketika kalau kami itu kan ada budaya baris ya, baris semut setiap pagi. Nah, mungkin kita itu kurang menyampaikan di situ. Nah, nanti ke depannya, nanti setiap guru piket akan selalu mengingatkan setiap hari. Dengan misalnya Bu mengingatkan bahwa bully ini begini-begini gitu. Kemudian kita juga membuat tepuk anti bully, kemudian lagu anti bullying, kemudian kita juga nanti akan menempel poster di pojok-pojok, misalnya di gerasi, di depan kelas, kemudian di pojok-pojok kami tempelkan. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu. Apa yang sudah Ibu utarakan, menurut saya itu sudah langkah yang sangat baik dan langkahnya sudah tersusun, sehingga saya bisa menyimpulkan nih, oh berarti Ibu akan melakukan strategi
menggalakkan gitu ya, menggalakkan atau mensosialisasikan tentang bullying gitu. Oh, baik Ibu. Langkah Ibu ini sudah cukup baik dan saya rasa cukup efektif apabila dilaksanakan untuk siswa SD Bu ya, karena siswa SD ini masih bisa diajak, dirangkul begitu. Nah, kemudian atas apa yang Ibu uraikan berkaitan dengan strategi, rencana, dan langkah yang sudah Ibu lakukan, bagaimana komitmen Ibu terhadap langkah yang sudah Ibu laksanakan ini, yang akan Ibu laksanakan ini? Komitmen saya itu Bu Siti, sebagai seorang guru kelas ya, saya harus selalu mengingatkan setiap, bukan hanya ketika jam pelajaran agama atau ketika jam memberi arahan ketika pas mau masuk kelas, tetapi setiap saat itu saya selalu harus mengingatkan anak-anak saya bahwa dampak bullying ini seperti ini loh. Jadi saya saya harus mengingatkan tanpa bosan, seperti itu Bu Siti. Baik, bagus sekali Ibu, dan saya juga merasa energi Ibu ini dalam implementasi nanti ini bisa dilaksanakan gitu Bu ya. Baik Ibu, di akhir ini Bu, bagaimana tindak lanjut setelah coaching ini? Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu mendiskusikan ini bersama saya? Nah, begini Bu, ternyata setelah saya mengobrol dengan Bu Siti, di awalnya saya resah, galau. Ternyata setelah mengobrol dan Ibu memberi coaching kepada saya, permasalahan yang saya temukan itu solusinya, dan akhirnya saya jadi plong Bu. Begitu Ibu Siti. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu rasakan ini berkelanjutan dan Ibu bisa merealisasikan rencana dan strategi yang sudah Ibu rencanakan, dan semoga ini juga bermanfaat untuk Ibu dan untuk saya sendiri tentunya. Terima kasih Ibu Beta telah meluangkan waktu coaching bersama saya. Saya akhiri, selamat siang Ibu Beta, selamat beraktivitas. Selamat siang dan terima kasih Bu Siti. Baik, selamat siang. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk praktek kita hari ini. Saya izin tadi Bapak menyampaikan tinggal 5 menit lagi waktunya, dan kita mungkin harus sambil mengisi refleksi begitu ya teman-teman. Sudah ada linknya diberikan Bapak di chat begitu.